Toyota Hilux yang tipe G 2500 cc 4-wheel drive tahun 2014, Honda CR-V RM1 2-wheel drive ya 2000 cc tahun 2017 otomatis nih guys, yang di depan kita nih di lot 29 ini L300 pickup manual transmission dengan odometer 93.000 cc long wheelbase, kalau nggak salah 2011 plat DK. Nah, ini khusus untuk travel, kondisinya masih serba C semua, harga bajongan ya, banyak pedagang yang nyari premium nih, salah satu favorit gua juga nih guys. Kita langsung screening Canter turbo intercooler 110 PS, rencananya ada 3 unit yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Hibit. Oke, ada unit-unit apa aja nih di belakang kita? Teman-teman langsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, di Balai Lelang Otobit nih juga masih banyak mobil-mobil niaga, termasuk pickup di sini guys yang masih belum dilelang. Ada Carry, ada New Carry, terus ada Grand Max juga, pickup semua. Ini ada New Carry juga, ini ada Tata Super Ace juga ya, yang harganya masih sekitar 60-70 jutaan. Ada New Carry di sini di lot 41. Ini harganya masih di 78 ribuan nih guys. Ini tahun 2019 nih. Jadi ada beberapa unit. Nah, termasuk nih gue akan jelaskan ada rencana Canter. Nah, ini ada Colt Diesel atau Mitsubishi Fuso ya yang disebut Canter. Nah, ini Canter ini ada 3 unit yang baru terpampang di sini, cuman masih belum dilelang. Ini yang tipe 110 PS, sudah tipe box dan kondisinya masih oke banget nih. Ini rencananya belum tahu nih harga-harga berapa, 100 jutaan kah mungkin, tapi boxnya masih oke banget dan kondisinya nih platnya plat L atau plat Surabaya. Nah, ini kalau teman-teman tertarik pantengin dulu nih Balai Lelang Otobit. Di deskripsi video gue ini ada nih. Ini ada Colt Diesel Canter turbo intercooler 110 PS. Rencananya ada 3 unit yang akan dilelang. Terus juga ada beberapa pickup lagi ya. Ini termasuk ada Carry lagi, banyak banget nih Carry ini. Terus ada L300 nih guys. Ada 2 L300 di sini. Nah, ini tahun 2016 nih guys yang di depan kita nih di lot 29. Ini L300 pickup manual transmission dengan odometer 93 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di B nih guys, masih oke banget. Dan ini diopen di 105 juta rupiah dengan kondisinya ya cukup oke sih. Power steering dan juga katanya sudah AC ya. Nah, ini adalah kondisi di bagian baknya. Sayang nih sudah mungkin angkut-angkut pasir, sudah agak mengarat seperti ini. Lalu kalau di bagian pintu belakangnya juga sudah ada beberapa yang karatan dan kropos. Dan ini adalah sisanya di bagian sebelah kiri dari unitnya nih. Nah, ini adalah L300 yang 2016. Nah, ini yang plat A ini tahun 2019 guys. Odometer di 92 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C. Ini 90 juta nih. Ini kondisi baknya dulu masih lebih oke ya dibanding yang 2016. Terus kondisi sisanya ya sama ya. Mobil operasional agak-agak kusam. Nah, ini adalah di kondisi bagian depannya dari yang L300 2019. Masih cukup oke ya, dengan harga 90 juta nih guys. Dibanding yang belakang 2016 105, tapi baknya harus banyak repair. Nah, ini adalah kondisi interior di bagian yang 2019. Ya, akinya agak soak, tapi mesinnya masih oke. Dan kondisinya ini masih cukup layak pakai dan bisa langsung operasional nih guys. Nah, jadi nggak hanya mobil passenger saja, jadi di sini ada mobil niaga seperti L300, Suzuki Carry pickup, dan juga ada Canter nih guys yang box. Nah, ini semuanya ada di Balai Lelang Otobit, jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek dan pantengin Balai Lelang Otobit di deskripsi video gue ini nih guys. Lanjut berikutnya nih juga rencana akan ada Isuzu Elf yang long wheelbase nih guys. Jadi ini yang cukup panjang. Kalau nggak salah nih tahun 2011 apa 2016 nih. Masih belum dapat datanya karena masih belum dilelang sih guys. Dan ini untuk travel nih cukup oke ya. Nah, ini kondisi belakangnya kayaknya terlihat nih emang bekas travel atau trans ya. Dan ini tahun 2011 platnya DK, plat Bali. Nah, ini kondisi mesinnya masih belum tahu. Cuman katanya nih masih serba C nih guys. Bakal dilelang. Saya yang sudah mengusam seperti ini. Sisanya nih sudah repaint nih untuk bagian catnya. Sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan ini katanya mesin masih cukup jos, interior masih cukup oke, dan mesin masih cukup baik nih. Sedikit di bagian interiornya, ini ada bisa masuk ke berapa nih? Bisa masuk 16 passengers kalau nggak salah. Ini di bagian layout dashboardnya masih oke. Ini masih bagus lah di bagian interiornya. Makanya masih terkategori cukup baik nih kalau untuk di interior.
Nah, jadi masih banyak juga ya unit-unitnya ya, kayak sini juga masih ada beberapa pickup yang tadi banyakan sih carry sama new carry di sini. Ada juga Tata Super Ace tapi harganya sekitar 70-60 jutaan mulainya. Nah, juga ada mobil travel yang tadi sudah kita cek ya. Ini adalah Isuzu Elf long wheelbase kalau nggak salah 2011 plat DK. Masih belum ada harganya, cuman nggak tahu nih, nanti kita cek aja. Mungkin harganya di 100 jutaan atau 150 jutaan. Teman-teman pantengin di Balai Lelang Otobit. Jadi buat teman-teman yang belum tahu langsung cek di deskripsi. Banyak mobil-mobil unik dan juga mobil niaga termasuk mobil passengers dengan harga yang memang terbilang harga bajongan ya. Banyak pedagang yang nyari mobil di sini juga. Jadi buat teman-teman ini terbuka untuk umum, jangan sampai ketinggalan. Pantengin Balai Lelang Otobit dari channelnya Dozo21. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S guys, 1500 cc tahun 2009 automatic transmission. Odometer di 150 ribuan. Eksteriornya katanya masih B, interiornya C, mesin masih B nih guys. Dan ini di open di 71 juta rupiah, masih cukup worth to buy. Kita langsung coba cek aja. Kalau di bagian eksterior sih, ya kesannya sih menurut gue masih kategori C ya. Headlamp sudah mengusam, fog lampnya masih cukup, velg masih OEM dari bawaan Toyotanya, tapi kondisi bannya nih oplos nih, mulai dari 20%, 30%, dan 40% nih. Ini yang bagian depan sebelah kirinya aja udah tipis banget. Spion tanduk masih ada, untuk di bagian sisanya sebelah kirinya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi ya. Lanjut di sisi bagian belakang, ini masih ada ban serepnya, stop lamp masih oke, defogger pastinya untuk tipe S ini ya. Spoiler wiper masih ada dan 2 titik sensor parkir di bagian belakang, jadi butuh cuci poles lagi biar unitnya makin oke lagi nih guys. Lanjut guys, di bagian interior, head unit sudah monitor double din seperti itu. Joknya ini trim bawaan pabrikan ya, masih blue seperti ini tapi masih cukup oke. Plafon, door trim masih cukup oke, hanya agak kusam sedikit aja. Lanjut di bagian setir sudah agak sedikit menipis. Dashboard layoutnya masih oke dan ini terbilang masih terkategori cukup ya di interior kalau menurut gua. Oke guys, yang tertarik nih ada mobil Toyota Rush tipe S 1500 cc tahun 2009 automatic transmission. Ini di open di 71 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasi masuk, langsung ya cek di Balai Lelang Otobit. Ada Rush S cuman 70 jutaan nih guys. Ini adalah Toyota Avanza S 1500 cc tahun 2011 manual transmission. Sayang odometernya udah di 200 ribuan nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 68 juta nih guys. Masih sangat worth to buy. Kita langsung cek aja dulu. Ini adalah kondisi unitnya, velg masih OEM ya dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih 40-50%. Headlamp ini sudah mengusam seperti ini, jadi butuh di servis sih kayaknya ya. Cuman ada beberapa kusam juga di bagian bempernya. Ini banyak baretan kasar, kusam di bagian bodi-bodi panel-panelnya ini udah agak kurang apik sih karena warna hitam juga, tapi masih cukup presisi untuk nut-nutnya nih guys. Jadi masih terbilang cukup lah kalau menurut gua ya. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah belakangnya. Ini stop lamp masih oke, defogger pastinya ya untuk tipe S ya. Spoiler wiper masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Untuk backdoor dan juga belakang nih catnya sudah agak sedikit kusam dan di bempernya ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Jadi ini ya butuh di repaint lagi sih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interior, head unit masih bawaan pabrikannya ya, double din, belum monitor. Terus di bagian joknya ini masih sarung, tapi sudah agak lecet seperti ini dengan kondisi trim bawaan pabrik sih agak sedikit kusam aja. Door trim masih oke, plafon masih oke nih guys. Nah, untuk di layout dashboardnya ini masih cukup, setirnya agak sedikit menipis ya, wajar karena udah 200.000 km ini guys. Cuman di bagian interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik Toyota Avanza tipe S 1500 cc tahun 2011. Ini manual transmission, ini di open di 68 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik Avanza S 2011 manual transmission 60 jutaan, langsung ya cek di Balai Lelang Otobit nih guys. Ini juga ada Hilux nih. Hiluxnya masuknya double cabin, cuman sudah dibikin full cabin. Double cabin 2014 manual transmission, odometer di 148 ribuan. Atas nama PT, eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di B nih guys. Dan ini di open di 260 juta. Jadi banyak banget teman-teman yang nanyain double cabin. Nah, ini salah satunya ada Hilux ya. Ini tahun 2014. Kondisinya sih masih oke banget sih. Mesin juga masih B, velg masih bawaan Toyotanya dengan kondisi ban sudah diganti dengan Bridgestone Dweller yang tipe AT, masih kondisi sekitar ya 40-50% lah. Di bagian cupnya sudah ada hoodnya. Lalu untuk ke bagian belakang nut-nutnya masih cukup presisi, masih cukup oke dan masih cukup mulus. Lalu sudah ada tambahan penutupnya untuk di kabin belakangnya. Kalau untuk di bagian belakangnya sih ini hanya seperti bagasi biasa ya. Jadi ini adalah deck atau bak yang ditutup dengan penutup tambahannya. Dan ini sudah ada kacanya juga kiri dan kanan. Ini masih bisa dibuka ke bawah dan juga untuk dibuka ke atas nih untuk kacanya. Sudah defogger lagi kaca belakangnya yang si carry boy ini guys. Terus ini adalah kondisi di bagian belakang dari Hilux-nya tipe G. Lanjut di bagian interiornya, ini masih
masih cukup oke guys. Untuk di bagian jok, sarungnya masih bersih banget nih. Ini manual transmission dan sudah ada tuas 4x4 nya juga karena ini memang mobil 4x4. Untuk di bagian setir masih oke. Untuk di bagian dashboard juga masih cukup baik sih. Jadi unitnya sih masih cukup oke banget nih. Nah ini ada double cabin, banyak yang nyari double cabin. Ini adalah Toyota Hilux yang tipe G 2500 cc 4-wheel drive tahun 2014 manual transmission. Dan ini diopen di 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan double cabin 4x4 Hilux nih 2014, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Di depan kita nih ada CR-V RM1 2-wheel drive ya 2000 cc tahun 2017 automatic transmission dengan odometer masih di 61 ribuan. Masih serba B, masih serba istimewa nih guys. Eksterior B, interior B, mesin B. Dan ini diopen di 260 juta rupiah. Nah untuk di bagian eksterior nih hanya kusam aja, jadi karena kejemur dan kehujanan aja ya. Ini butuh dicuci steam lagi dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Velg masih OEM dari bawaan CR-V nya dengan kondisi ban masih 70-80%, masih cukup tebal. Banyak water spotting dan debu-debu nih yang ada di panel-panel bodinya, ini butuh dipoles lagi nih guys, tapi masih cukup presisi dan masih cukup oke nih. Lanjut di bagian belakang, stop lamp masih oke, spoiler wiper masih ada, defogger untuk kaca belakangnya. Tapi untuk di bagian belakang nih masih terasa cukup oke banget ya. Walaupun ini adalah ex operasional PT, tapi ini adalah sekaliber mungkin manajerial atau direksi. Jadi masih 60.000 km dan masih cukup apik sih pemakaiannya. Lanjut guys di bagian interiornya. Ini interiornya masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue ya. Konsol tengahnya masih oke. Untuk di layout dashboard seperti ini, nah di bagian setir nih masih terlihat tekstur kulitnya ya. Jadi masih cukup baik nih kalau untuk menurut gue di bagian interior masih oke banget. Nah jadi nih buat teman-teman yang tertarik SUV, di depan kita ada Honda CR-V RM1 2-wheel drive ini yang 2000 cc guys, automatic transmission tahun 2017. Di open di harga 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk dan mobil yang langsung pakai nih ada di depan kita, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Nah, sedan premium nih, salah satu favorit gua juga nih guys. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL. Ini tahun 2013 automatic transmission dengan odometer di 71 ribuan. Atas nama PT tapi masih apik nih, karena mungkin pemakaiannya sekelas direksi ya guys. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B. Masih cukup istimewa di Balai Lelang nih guys. Ini di open di 260 juta rupiah. Kalau gue bilang sih masih worth to buy ya kalau kita mendapatkan harga dasar nih. Untuk di bagian eksteriornya nih, kalau kita lihat headlamp masih oke, fog lamp masih cukup baik ya, velg masih OEM dari bawaan Hondanya. Kondisi bannya nih masih apik banget, masih 70-80%. Warnanya masih shiny banget ya, masih kinclong banget. Nat-natnya masih cukup presisi. Ini catnya masih oke banget nih. Kalau kita lihat ke belakang nih masih cukup apik banget sih untuk unitnya nih guys. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, masih oke banget ya. Ada 4 titik sensor parkir bawaan pabrikannya. Terus sudah ada back moldingnya di bagian bawah nih, ada garnish chrome-nya. Sudah defogger pastinya untuk kaca belakang. Kondisinya hanya beberapa water spotting aja yang butuh dipoles lagi, sisanya sudah oke banget nih guys. Nah kita cek di bagian interiornya, sudah ada wood panel ya di bagian door trim armrestnya. Terus di bagian konsol tengah, terus untuk di joknya ini sudah premium leather, bagus banget nih. Kondisinya oke banget, plafon masih oke. Ini adalah layout dashboardnya dan juga setirnya. Setirnya juga sudah ada wood panel campuran dengan kulit seperti ini. Sudah ada cruise control dan eco mode juga nih guys. Ini masih ada mobil sedan yang masih premium dan cukup istimewa kalau menurut gua. Nah ini buat teman-teman yang tertarik buruan nih, ada Honda Accord CR2 ya, atau CR2 2400 cc VTIL 2013 dan ini automatic transmission. Ini di open di 260 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit nih guys.